Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zad wa amarna an natazawwada biha yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah akbarul jawadil karim wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mausufi bil khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi hidayah, diberi sehat walafiat. Alhamdulillah, kita berada di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah salat Jumat. Insyaallah mudah-mudahan ibadah Jumat ini akan menjadikan satu amalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita memohon berharap kepada Allah semoga kita semua dimasukkan kepada golongan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi Agung, Rasul rahmatan lil alamin, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya senantiasa diberi hidayah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam hal ibadah, di dalam hal amaliyah, ataupun di dalam hal akhlak karimah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan ini sebagai khatib tidak lupa mengajak dan sekaligus mengingatkan, mari kita menjaga, memelihara iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Insyaallah iman dan takwa yang terpelihara dengan baik, yang terjaga dengan baik, maka iman dan takwa itu pun akan memberikan keuntungan-keuntungan, memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua ketika kita hidup berada di dalam alam dunia ini, maupun nanti kita setelah kembali ke alam akhirat, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Baqarah ayat 45 di awal tadi sudah dibacakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu sangat berat, illa 'alal khashiyin, kecuali
bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, orang-orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kepada kita semua untuk menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong di dalam keadaan kita menghadapi masalah-masalah, persoalan-persoalan duniawi maupun persoalan akhirat. Kalau kita melihat apa itu sabar, maka saya akan mengambil satu hikmah dari Al-Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa sabar itu adalah tegaknya dorongan agama berhadapan dengan dorongan hawa nafsu. Dorongan agama adalah merupakan kebenaran atau al-haq yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara hawa nafsu, dorongan hawa nafsu itu ada pada diri manusia itu sendiri, yang tidak bisa dihilangkan hawa nafsu ini, tetapi bisa dikendalikan. Jadi kalau dorongan agama al-haq, kebenaran ini tidak dikalahkan oleh hawa nafsu, tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, maka yang muncul dalam diri seseorang adalah sabar. Sabar di dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapinya. Tetapi sebaliknya, jika dorongan agama kebenaran al-haq ini dikuasai oleh hawa nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri, maka yang keluar adalah ketidaksabaran, ketidakpuasan, dan dari sana akan muncul emosi. Emosi inilah yang akan membuat suasana yang tidak mengenakan. Muncullah friksi, gesekan-gesekan di antara sesama. Muncullah hujatan-hujatan di antara satu golongan dengan golongan yang lain. Dan jika emosi ini tidak terkendali, maka akan lebih parah lagi. Terjadi bentrokan-bentrokan, terjadi tawuran-tawuran. Bahkan yang lebih hebat lagi, terjadi kerusuhan-kerusuhan. Dan ini yang banyak terjadi di negeri kita sekarang ini. Gara-gara hanya ketidaksabaran soal masalah kecil menjadi besar. Jadi ini menunjukkan bahwa nafsu itu memang memegang dorongan yang sangat kuat sekali untuk mengalahkan hidayah, mengalahkan kebenaran, mengalahkan dorongan-dorongan kekuatan agama. Oleh karena itu, kalau dibiarkan maka akan lebih parah lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-71, itu disebutkan, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh. Allah berfirman, jika kebenaran al-haq itu sudah tunduk kepada hawa nafsu, lafasadatis samawati wal ardi wa man fihinna, maka langit, bumi dan semua isi yang ada di dalamnya akan binasa, akan hancur karena hawa nafsu itu. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hal ini beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kata Nabi seperti itu. Tidak beriman seseorang yang hawa nafsunya tidak tunduk kepada apa yang telah aku sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Nabi adalah al-haq, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW di dalam membangun Islam, mendirikan Islam, membangun umat dari masyarakat jahiliyah penyembah berhala yang kesehariannya diselimuti oleh kemusyrikan, diubah oleh Nabi SAW menjadi masyarakat ilahiyah,
masyarakat yang beribadah kepada Allah, masyarakat yang bertauhid. Wa ilahukum ilahu wahid, bertauhid kepada Allah yang esa. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal ini selalu berpegang pada kebenaran, berpegang kepada hak. Nabi tidak mengorbankan hidayah agamanya, tidak mengorbankan dorongan agamanya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Maka yang terjadi adalah Nabi sabar di dalam memimpin umat. Nabi sabar di dalam perjuangannya menegakkan Islam. Meskipun masalah yang dihadapi oleh Nabi adalah masalah yang sangat atau akan mencelakakan Nabi sendiri, Nabi sabar. Ini contoh bagi kita semua, apalagi contoh bagi seorang pemimpin. Contohkan oleh Nabi, sabar itu ternyata memegang masalah yang sangat kuat sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kepemimpinan Nabi itu pun selalu dihiasi dengan kasih sayang, dihiasi dengan lemah lembut, tidak bersikap kasar, tidak berhati keras, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegas di dalam menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan berkat, dengan rahmat Allah kamu lemah lembut. Kata Allah kepada Nabi, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, berhati keras, lan fadu min hauli, tentu mereka akan menjauh darimu. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sabar, lemah lembut, kasih sayang, tidak keras, tidak keras hati, tidak bersikap kasar di dalam memimpin umatnya. Tetapi Nabi tetap tegas di dalam melaksanakan hukum. Nabi tegas di dalam mendirikan hukum-hukum Allah. Dicontohkan sabda Nabi mengatakan, "Lau kanat Fatimah binta Muhammadin syarakat laqata'tu yadaha." Kata Nabi seperti itu. Seandainya Fatimah binti Muhammad syarakat mencuri, laqata'tu yadaha, maka kata Nabi, aku yang akan memotong tangannya. Ini ketegasan mengenai hukum. Tidak mengenal siapa itu saudara, anak, teman. Kalau hukum Allah harus tetap ditegakkan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama menempatkan sabar itu di dalam 5 hal. Yang pertama, as-sabru indal ibadah. Sabar ketika sedang melaksanakan ibadah. Sabar ketika di dalam ibadah. Yang kedua, as-sabru indal musibah. Sabar ketika menghadapi atau terjadi musibah. Yang ketiga, as-sabru indal ma'siyah. Sabar ketika terjadi atau menghadapi kemaksiatan. Yang keempat, as-sabru anid dunya. Inilah yang sering, yang banyak kita hadapi. Sabar di dalam menghadapi kehidupan dalam dunia ini. Yang kelima, as-sabru indal jihad. Sabar ketika berada dalam suatu perjuangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara kita baru saja tertimpa musibah, bencana alam, gempa bumi di Cianjur. Kita sudah paham semua. Itu tentu sangat menderita sekali. Banyak korban yang berjatuhan, korban jiwa meninggal, korban harta benda tertimbun longsor, tertimbun reruntuhan, korban pekerjaan, orang-orang tidak bekerja yang tadinya bekerja, bertani dan lain sebagainya, hilang mata pencaharian. Korban yang terjadi juga
pada orang-orang yang terkena luka-luka yang ringan ataupun yang berat. Korban fasilitas, korban sarana prasarana, jalan ambles, jalan rusak tidak bisa dilalui, rumah-rumah hancur, fasilitas-fasilitas rusak. Mudah-mudahan insya Allah mereka diberi kesabaran yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bisa menggugah dirinya menjadi orang-orang yang sabar di dalam menghadapi musibah ini. As-sabru indal musibah, itulah yang harus dipegang. Karena pada dasarnya, pada prinsipnya, segala sesuatu mengenai musibah itu yang terjadi di muka bumi ataupun bahkan di dalam diri kita sendiri, itu adalah sudah merupakan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya terserah, terlepas dari apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa di setiap musibah bencana alam itu ada dosa sehingga mengakibatkan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli mengatakan bahwa terjadinya bencana alam, gempa itu adalah karena adanya pergeseran lempeng tektonik. Ini terlepas dari itu semua, bahwa kita meyakini bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus terjadi seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Al-Hadid 22 menyatakan seperti itu. Musibah apapun yang terjadi di muka bumi ini, bahkan yang terjadi pada diri kamu sekalian, yang terjadi pada masing-masing orang, itu adalah sudah tercatat di dalam kitab di Lauhil Mahfuz min qabli an nabraha, sebelum terlaksana kejadiannya. Jadi ini adalah kembali lagi kepada diri kita. Kita punya sabar, kita punya iman, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa sabar dan salat artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa rasulahul mustafa wa arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa may ya'sima faqad dhalla dhalalan ba'ida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja Muhammadinil muktafa wa ala alihi wa ashabihil mujtaba wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawil umurana wa sahhi ashadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana
wa ila khairi qarribna wa anis syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka as-salamata was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.